Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesiaku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, serta saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kembali lagi bersama saya, Al-Qadari Alisianiko, dalam sebuah materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bahas mengenai corona di limbah. Nah, jadi apa hubungannya corona sama limbah? Terus kenapa kok bisa berhubungan kayak gitu? Karena mudah menular lewat jalur pernapasan secara airborne, COVID-19 dimungkinkan dapat menular lewat limbah, baik domestik maupun infeksius. Limbah infeksius adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan medis di rumah sakit, puskesmas, klinik, praktik dokter umum, dan semua jenis fasilitas kesehatan lainnya. Limbah-limbah ini terdiri dari sisa perban, masker, APD, jarum suntik bekas, darah, atau kemasan-kemasannya, termasuk juga sisa reagen yang digunakan dalam praktik-praktik medis. COVID-19 dapat menular dari limbah infeksius tes rapid, tes swab PCR, dan juga dari masker yang tak terpakai. Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari rumah tangga, termasuk bekas deterjen atau mandi. Keduanya dapat bercampur apabila penanganannya tidak tepat dan apabila mengandung virus dapat berpotensi menularkan. Jadi kenapa sih itu disebut limbah infeksius dan apa kimia, biologi, dan ya macam-macam sifat-sifatnya yang Bapak Ibu perlu ketahui juga. Kita bahas sama-sama di sini. Limbah COVID-19 yang mencemari tanah, air maupun udara tidak hanya mengandung SARS-CoV-2 yang masih aktif. Zat kimia yang mungkin terkandung dalam limbah COVID-19 adalah percikan disinfektan, sisa cairan pembersih tangan, reagen PCR, dan juga plastik. Bila zat tersebut terhirup atau tertelan dan mengandung klorin tinggi, akumulasi zat tersebut dapat meracuni tubuh. Keracunan disinfektan dapat membuat sakit tenggorokan, paru-paru, dan lambung sampai kematian. Nah, sebenarnya apa sih kasus-kasus yang berhubungan dengan limbah COVID-19 itu sebenarnya? Nah, dan memangnya apakah ada regulasi di tempat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara? Coba kita bahas bersama-sama di sini. Penemuan sampah medis COVID-19 di sungai menjadi perhatian serius dan dikhawatirkan akan menularkan virus. Kemenkes dan Kemen LHK belum memasukkan virus sebagai parameter baku mutu pencemar biologis sebagai salah satu B3. Yang ada adalah Escherichia coli. Memberikan denda dan atau efek jerak bagi para pembuang limbah di sungai harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa. Alasannya peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Undang-undang atau peraturan daerah lah yang mengatur tentang sanksi membuang limbah COVID-19 sembarangan sebagai B3 dan mencampurnya dengan limbah jenis lain. Sukoharjo memiliki perda yang mengatur ketentuan pidana terkait pembuangan sampah yang dicampur dengan limbah B3, yaitu Perda 16/2011 pasal 43 dengan pidana penjara 3 bulan dan atau denda 50 juta. Pedoman mengenai pengelolaan limbah rumah tangga, domestik, dan infeksius selama pandemi COVID-19 sudah dituangkan dalam Kemenkes Nomor HK 0107 Kemenkes 537 2020. Nah, apakah di tempat bapak, ibu, saudara-saudara itu ada yang sedang isolasi mandiri? Nah, saya akhirnya memberikan tips sederhana untuk para warga yang sedang menjalani isolasi mandiri pada hari ini. Seperti apa itu? Segeralah ke kamar mandi saat Anda ingin membuang ingus atau buang air. Jangan sembarangan dalam membuang ingus dan siram sampai bersih. Jika Anda tinggal di pinggir saluran air, sungai atau danau, jangan sekali-kali membuangnya di situ. Gunakan alat makan dan minum sendiri dan jangan bertukar dengan siapapun. Pastikan pembuangan limbah dialirkan ke IPA dengan pengolahan klorinasi sampai 0,1 hingga 0,2 mg per liter. Sediakan satu bak sampah khusus untuk infeksius. Ini dipakai untuk membuang masker, mica face shield, kapas, kasa, atau perban dan tidak boleh dicampur dengan sampah lain. Cucilah masker kain secara berkala, kira-kira setengah hari pemakaian pada deterjen. Bak sampah dilapisi dengan kantong plastik kuning dan agar tidak lupa, disarankan dilabeli biohazard. Hubungi pengelola sampah tingkat daerah agar limbah infeksius segera disendirikan. Apabila tidak memiliki kantong plastik kuning, semua warna kantong plastik dapat digunakan dengan ditulisi infeksius atau diberi label biohazard. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi saya akan mengingatkan jaga kesehatan, jangan
lupa terapkan protokol kesehatan. Salam sehat Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.